0 sampai 4. Record dulu. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jam 1 sampai jam 14.30 dengan durasi 90 menit. Kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Imade Elia Cahaya, tentang bagaimana implementasi SPMI di Undira. Ya, waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Terima kasih Pak Kristi, Pak Rektor, Pak WR, Bu WR, Bapak Dekan, teman-teman semua. Untuk sesi kedua, melanjutkan yang tadi, kami dari Direktorat mencoba akan menyampaikan tentang implementasi penjaminan mutu di Universitas Dianapura. Saya akan share screen ya. Ini sosial ya. Bentar ya Pak. Apa screen saya sudah masuk? Sudah terlihat. Oke. Tapi belum ada ininya, PowerPoint-nya. Gambarnya Pak udah terlihat ganteng, tapi makin ini sengado materi ini. Ini nah. Bentar. Nah. Pencet kan itu. Tuh ada di pojok kiri itu kan seperti tadi Pak Kristi kan gitu. Pojok kiri itu ambil gitu. Kayak apa kadang peragat buung terus. Tadi Pak Kristi yang paling. Gila tuh nih. Padahal di layar saya muncul. Oh. Stop screen klik PowerPoint-nya Pak. Dulu, diulang stop screen-nya, terus dibuka dulu baru bisa. Stop share dulu. Nah, iya. Bang, kenapa Elia? Nah, mana dia tadi? Sekarang? Ya, udah. Oke. Saya akan coba memaparkan tentang implementasi sistem penjaminan mutu Universitas Dianapura. Nah, sesuai dengan apa yang struktur yang ada di Universitas Dianapura, seperti yang dalam pemaparan tadi ada 3 arah, tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Berdasarkan struktur itu, kami mencoba akan menyampaikan implementasi seperti ini. Karena dalam konsep penjaminan mutu adalah siklusnya adalah PPEPP, sehingga kami akan mencoba implementasi siklus yang terjadi di masing-masing aras. Yang ini adalah saya mulai dari yang di fakultas ya. Yang di fakultas untuk yang pertama adalah untuk penetapan. Saya coba untuk langsung memberi contoh tentang standar pembelajaran. Nah, di dalam penetapan itu ada beberapa yang terlibat. Tetapi kalau di panduan itu sebenarnya melibatkan senat fakultas, tetapi karena kita tidak, saya coba garis cetak miring, karena itu akan kita kalau sepakat nanti kita akan hilangkan itu. Yang pertama adalah untuk dekan, itu adalah membentuk tim perumus standar isi pembelajaran fakultas. Setelah itu dekan tugasnya juga akan membahas draft standar isi
pembelajaran yang diajukan oleh GPM yang standarnya atau draftnya itu dirumuskan oleh perumus standar atau tim yang dibentuk oleh dekan. Tetapi kalau nanti kita sepakat bahwa tim perumus standar itu adalah unsur seluruh saya DPM adalah GPM, maka ini adalah tugasnya GPM. Nanti bersama dekan, itu konsep. Sekarang kesepakatan kita apakah khusus akan membentuk tim lagi sehingga alurnya akan lebih panjang di situ, sehingga nanti adalah tim perumus yang dibentuk oleh dekan itu adalah menyusun draft standar isi pembelajaran fakultas dengan mengacu kepada visi misi fakultas, memasukkan dari pemangku kepentingan internal dan seterusnya. Setelah itu draft ada, maka masuk lagi ke dekan akan membahas itu bersama GPM. Jika itu sudah oke, maka standar di fakultas akan ditetapkan oleh dekan itu untuk penetapan. Siklus yang kedua adalah pelaksanaan. Yang terlibat di situ adalah dekan, GPM, juga prodi. Tugas dan tanggung jawab dekan itu adalah memastikan isi pembelajaran dari standar itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nanti tugasnya adalah menetapkan isi pembelajaran fakultas, memastikan Kaprodi menyusun isi pembelajaran sesuai dengan standar pembelajaran yang ditetapkan. Di sini adalah bagian dari pemantauan atau evaluasinya dari dekan untuk prodi, untuk melihat apakah di prodi sudah menetapkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan di fakultas. Kalau itu sudah ditetapkan, artinya Kaprodi menyusun kurikulum. Kalau nanti Kaprodi itu tugasnya adalah menyusun kurikulum prodi, dan salah satu di dalamnya itu berisi tentang isi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan. Kalau itu sudah oke, GPM melakukan sosialisasi standar. Itu untuk pelaksanaannya. Yang berikutnya adalah evaluasi. PPE sekarang adalah evaluasi. Evaluasinya tugas dekan itu adalah menugaskan pelaksanaan evaluasi standar pembelajaran kepada GPM. Nah, GPM salah satunya adalah menghubungi prodi untuk informasi tentang pelaksanaan evaluasi, melaksanakan evaluasi. Nah, setelah itu membuat laporan. Tugas Kaprodinya adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk yang dievaluasi. Setelah dievaluasi, Kaprodi juga akan mencermati, menyetujui, dan menandatangani berita evaluasi yang dilakukan oleh GPM. Itu untuk E-nya. Untuk pengendaliannya, dekan melakukan rapat manajemen tentang evaluasi. Kalau tugasnya Kaprodi itu adalah menindaklanjuti rencana pengendalian berdasarkan hasil dari evaluasi. GPM melakukan pengendalian standar dan melaporkan hasil pengendalian standar isi. Itu untuk P yang berikutnya, untuk pengendalian. Untuk peningkatan. Peningkatan itu pada umumnya jika standar yang dicapai itu sudah terpenuhi dan ada keinginan atau ada untuk meningkatkan capaian standar. Dekan di sini adalah mengkaji laporan pengendalian standar pembelajaran kalau sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, tinggal mau ditingkatkan boleh. Yang berikutnya hampir sama dia dengan kembali ke P yang pertama, yaitu membentuk tim perumus standar, mengkaji peningkatan, menetapkan standar itu nanti dekan posisinya, atau kalau timnya itu dibentuk adalah akan merumuskan draft peningkatan standar isi. Kalau sudah draft itu nanti GPM tugasnya adalah mengkaji draft standar. Kalau nanti kita mau bahwa
tim dan GPM ini dikolaborasi. Artinya tim perumus itu juga bagian, GPM itu juga bagian dari tim perumus. Nah, berdasarkan PPEPP di situ seperti tadi di GPM tingkat dekanat siklus yang tadi, diharapkan nanti di situ ada kebijakan fakultas, kebijakan akademik dan non akademik. Yang ada nanti adalah manual SPMI, standar SPMI fakultas, formulir SPMI fakultas, dan SOP fakultas. Itu untuk yang di dekanat atau di tingkat fakultas. Nah, apa saja nanti template-nya? Sebenarnya template yang kemarin kami sudah kirim, template manual SPMI tingkat fakultas itu minimal memuat tujuan dan maksud manual SPMI fakultas, luas lingkup SPMI yaitu SPMI fakultas tentunya adalah manual tentang PPEPP, rincian tentang hal yang harus dikerjakan, pihak yang bertanggung jawab, uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan manual fakultas, uraian tentang bagaimana dan bila mana pekerjaan itu harus dilaksanakan, rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI fakultas, rincian sarana yang digunakan sesuai dengan petunjuk dalam manual SPMI. Ini dalam sebuah buku manualnya SPMI fakultas minimal memuat ini. Template kita sudah sesuaikan dengan ini. Kalau dokumen standar SPMI fakultas secara garis besar akan berisi adalah daftar istilah, rasional standar SPMI, yaitu alasan penetapan standar tersebut, pernyataan standar, strategi pencapaian standar SPMI, bagaimana mencapai standar tersebut, indikator pencapaian standar SPMI, apa yang diukur atau yang mau dicapai, bagaimana mengukur, bagaimana mencapai, dan target pencapaiannya, pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar fakultas, dan referensi. Itu dokumen standar SPMI harus memuat seperti itu. Nah, standar operasional prosedur fakultas, nanti template-nya kita juga akan persiapkan berdasarkan sosialisasi yang baru. Di situ template SOP, minimal ada tujuan standar operasional prosedur, ruang lingkup standar operasional prosedur, definisi istilah, referensi, pihak-pihak yang bertanggung jawab, dokumen yang terkait, deskripsi proses. Deskripsi proses itu terdiri dari satu, prosedur pelaksanaan, dan yang kedua, bagian alir pelaksanaan. Itu dokumen SOP yang menurut kami dari Direktorat Penjaminan Mutu berdasarkan beberapa kali sosialisasi yang kami dapat. Itu tadi siklus di fakultas. Kalau kami juga coba karena di prodi adalah unit pelaksana, di situ juga tetap PPEPP-nya berlangsung. Kalau kita lihat nanti di prodi penetapannya yang terlibat di situ ada dekan, ada unit penjaminan mutu, ada tim yang dibentuk untuk berkaitan dengan untuk membuat dokumen yang terkait dengan standar yang ditetapkan di fakultas, dan ada prodi. Nah, tugasnya hampir sama kayak tadi. Tim itu Kaprodi itu membentuk tim penyusun peninjauan. Kalau di prodi dia akan jauh lebih besar, dia akan membentuk, karena itu tadi isi pembelajaran kaitannya dengan kurikulum. Ini adalah kurikulum. Nanti kalau khusus itu adalah isi pembelajaran, menyusun draft kurikulum, timnya UPN mengkaji, dekan menetapkan kurikulum prodi.
pelaksananya adalah Kaprodi. Kaprodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan, kalau kurikulum dia di sini, kalau spesifiknya adalah sesuai dengan isi pembelajaran yang sudah ditetapkan. Evaluasi, Kaprodi melaksanakan evaluasi proses pembelajaran. Dalam hal ini kalau kita mau melihat isi pembelajaran, berarti Kaprodi akan mengevaluasi tentang isi pembelajarannya. Kalau pengendalian yang terlibat di sini adalah Kaprodi dan unit pengendali mutu. Ya, yang pertama Kaprodi itu melakukan rapat manajemen hasil evaluasi. Kalau hasil evaluasinya, yang kedua juga melakukan rapat manajemen tentang hasil audit yang berkaitan dengan apa yang dievaluasi, standar apa yang dievaluasi. Itu sebenarnya intinya. Yang kedua, menindaklanjuti hasil rapat manajemen. Artinya, apa yang ditetapkan atau apa yang dievaluasi dalam rapat manajemen itulah yang ditindaklanjuti oleh Kaprodi. Unit penjaminan mutu adalah melakukan pengendalian apakah hal itu sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diputuskan. Peningkatan hampir sama, yaitu Kaprodi juga membentuk tim peninjauan. Kalau di Kaprodi tim peninjauan kurikulum, tim merumuskan draft, UPM mengkaji, dekan menetapkan kurikulum prodi. Itu secara garis besar siklus PPEPP yang dilakukan di masing-masing ARAS yang kami coba tuangkan. Nanti kalau ada masukan, ini kami coba meringkasnya secara garis besar. Nah, tugas UPM bersama Kaprodi, dokumen yang disusun dalam itu adalah pedoman peraturan akademik prodi, dokumen teknis prodi, standar operasional prosedur program studi. Itu yang dokumen-dokumen yang terkait yang ada di program studi. Kami mencoba membuat salah satu contoh yang terkait dengan tadi. Pernyataan standar universitas salah satu pernyataannya, dan kami juga coba melihat salah satu indikatornya. Dekan wajib menyusun kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan Universitas Dianapura yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kalau begini pernyataan standarnya, bahwa indikator, salah satu indikator yang kita mau capai adalah tersedianya pedoman akademik fakultas yang memuat tentang kompetensi lulusan fakultas yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Itu baru satu pernyataan standar dan indikator yang kita mau capai. Yang berikutnya, pernyataan standar kompetensi lulusan fakultas, ketua program studi wajib menetapkan kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan Universitas Dianapura yang mencakup sikap pengetahuan yang sama. Sikap pengetahuan, keterampilan umum, dan pengetahuan khusus. Nah, indikator yang kita mau capai, yang pertama adalah kurikulum program studi memuat rumusan pencapaian pembelajaran pada ranah, ada ranah sikapnya seperti apa, ranah keterampilan umumnya apa, pengetahuan keterampilan khususnya seperti apa, yang paling sedikit sama atau mempunyai makna yang sama dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran lulusan Universitas Dianapura. Indikator berikutnya adalah kompetensi lulusan program studi, nanti kita lihat itu sudah tercantum pada surat keterangan pendamping ijazah. Ini salah satu itu untuk penetapan penetapan dokumen. Kalau terkadang apa yang harus dilakukan, ini saya juga mengcopy yang ada dalam sosialisasi kembali. Salah satu praktek baik gitu yang sering. Salah satunya di prodi dalam standar pembelajaran umpamanya ditetapkan 14 kali tatap muka. Salah satu indikator yang ditetapkan di prodi 14 kali tatap muka umpamanya
Maka siklus PPEPP yang dilakukan adalah yang pertama, dalam penetapan itu sudah jelas, ada 14 kali tatap muka dalam semester. Itu standar yang ditetapkan di Prodi. Yang berikutnya adalah pelaksanaannya. Yang melaksanakannya itu adalah dosen melakukan tatap muka setiap minggu. Kan itu yang terjadi. Terkadang pertanyaannya evaluasinya. Evaluasinya adalah Kaprodi melakukan pemantauan proses pembelajaran. Caranya umpamanya di pertengahan semester Kaprodi melakukan evaluasi apakah dosen sudah memungkinkan sudah melakukan proses pembelajaran yang akan memenuhi 14 kali tatap muka dalam satu semester. Kalau umpamanya masih jauh, dosen baru melakukan tatap muka 5 kali. Itu artinya perlu dikendalikan. Prodi mewajibkan dosen yang belum memenuhi standar itu untuk melakukan tatap muka pengganti. Nah, jika untuk meningkatkannya bahwa ada yang belum mencapai standar, artinya ada dosen yang belum memenuhi standar untuk nanti akhir semester, maka peningkatannya Kaprodi mewajibkan dosen tersebut atau dosen A tersebut memberi tatap muka 14 kali tanpa terlambat. Itu peningkatannya untuk dalam proses pelaksanaan di proses pembelajaran di Prodi. Secara garis besar untuk implementasi yang terkait dalam baik di fakultas Prodi, saya kira terkait dengan siklus PPEPP dan terkait dengan struktur, seperti itu yang kami bisa coba untuk membuat di tingkat Direktorat Penjaminan Mutu. Jika seandainya ada hal-hal memberikan masukan nanti untuk penyempurnaan penyusunan PPEPP-nya, sehingga nanti dalam proses manual di tingkat fakultas akan jauh lebih gampang dalam membuat manual penyusunan standar di tingkat fakultas. Saya kira itu Pak Kristi. Saya cuma tidak terlalu banyak ambil waktu karena materinya untuk implementasinya adalah terkait dengan PPEPP. Terima kasih Pak Dr. Elia atas penjelasannya. Seperti narasumber-narasumber yang pernah kita ikuti pasti akan memberikan materi, apalagi kita sebagai sivitas akademika yang merangkap jabatan ya, sebagai dosen dan juga sebagai penjaminan mutu seringkali lupa terhadap apa yang digariskan. Mohon kiranya Bapak Elia bersedia untuk memberikan materi PowerPoint-nya tadi di grup rapat rutin maupun di GPM gitu, supaya kita mengingat lagi dengan ada PowerPoint itu. Ya, okay. Mohon berkenan ya Pak ya. Okay. Okay. Nanti untuk materinya saya akan sampaikan. Ya, Bapak Ibu dosen Kaprodi, dekan, jika ada yang ingin ditanyakan, mohon bisa berpartisipasi. Silakan. Pak Kristi. Ya, Pak Budi. Ini kita mungkin cerita-cerita aja dulu ya. Ya. Apa yang disampaikan Pak Elia kan saya kira juga materinya informasi ini mungkin sudah Pak Elia beberapa kali menyampaikan kan gitu. Tapi penekanannya justru kepada PP yang kedua yang terakhir kan itu Pak Elia ya. Kalau misalnya kita mau dalam akreditasi itu mungkin kita di tingkat universitas PP, kalau dulu Pak Nyandro bilang PP itu ya, PP pertama, kedua itu sudah kita lakukan. Lalu evaluasi, nah setelah PP kedua itu yang mungkin PP ketiga ini, yang PP yang ketiga, 3-4 ini yang kita harus benar lakukan. Kalau kita mau mencapai nilai 4 kan gitu Pak Elia. Nah ini yang mungkin kita di lingkungan Prodi perlu untuk betul-betul melihat ini kembali.
Karena seperti contoh tadi dalam penetapan pelaksanaan itu sepertinya kita mungkin sudah di atas angin ya. Ketika sudah evaluasi, nah beranjak kepada PP pengendalian dan peningkatan ini yang menurut saya Pak Elia perlu bantu monitor, juga perlu bantu mentoring ya progdi kita dan juga dekanat supaya juga maksud dari PPEPP ini memang bisa tercapai. Gitu pendapat saya sedikit Pak Elia. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak WR atas masukannya. Saya kira ini yang perlu kita sepakati bersama di tingkat umpamanya pemangku jabatan, baik Kaprodi, Dekan, maupun di tingkat rektorat, bahwa agar PPEPP itu bisa berjalan, atau siklus itu bisa berjalan adalah jika sudah ada laporan, baik laporan monet, laporan audit yang kita sudah coba laporkan, itu mohon ditindaklanjuti dengan adanya rapat manajemen khusus, rapat manajemen baik di tingkat prodi, di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas, karena untuk membahas tentang hasil evaluasi tersebut, karena di dalam akreditasi pasti akan diminta hasil rapat tinjauan manajemen tentang hasil evaluasi. Seandainya pun rapat itu digabung dengan rapat yang lain, minimal menurut saya ada di dalam berita acara rapat atau notulen rapat menyebutkan langkah apa yang akan diambil dari hasil evaluasi, hasil monet maupun hasil audit yang sudah kami laporkan. Sehingga itu akan bisa menjadi nyambung untuk menjadi siklus PPEPP. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak WR. Terima kasih. Ya, Pak Elia suaranya dibesarin katanya. Ya, suara saya agak bengek. Oh gitu. Iya. Ya. Tapi bengek kan insoman ya. Enggak, kalau saya ngomong agak mekelo gitu biar Pak hilang suara saya Pak, gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu dosen Kaprodi atau dekan yang ingin ditanyakan? Saya satu boleh ya Pak Kristi. Ya, silakan Pak Sidi. Ya, saya senang sekali jadi yang bertanggung jawab untuk SPMI di D4. Suara baikin dulu. Minum air jeruk dikit. Kepedesan ini. Oke, saya senang dosen D4 yang bertanggung jawab untuk ini mutu Pak Putu Stephen ada di sini ya, saya senang sekali dia hadir. Di dalam penetapan usulan atau materi yang Pak Elia sampaikan, itu saya pikir harus ada historinya. Tadi Pak sudah sebut berita acara itu ya. Nah, harapan saya adalah diadakan pertemuan tersendiri ya Pak Elia dengan masing-masing penanggung jawab mutu itu dari masing-masing prodi ya, dari masing-masing prodi itu diundang, lalu kemudian itu dibahas, baru kita baru dibawa dalam plot berikutnya, dalam pertemuan berikutnya begitu. Sehingga di histori nanti ketika ada akreditasi kita ditanya atau kami ditanya, kami bisa menjelaskan bahwa prosedur daripada penentuan materi pedoman ini, standar ini sudah dilakukan bersama dengan dosen yang atau pegawai yang diberi tanggung jawab untuk itu. Jadi tahapan ini jangan lupa ya Pak Elia, ya supaya juga ada historinya di sana. Jangan langsung nanti itu aja saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kristi, mohon maaf saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Sidi. Sebenarnya kami sudah akan merancang itu karena sekarang sudah ada sosialisasi baru keterkaitan dengan Kampus Merdeka, berarti penetapan standar dan penetapan kebijakan SPMI juga kami sedang revisi.
Dan kami juga sedang membuat template. Kalau sudah template itu bisa kami realisasikan, kami akan bertemu sekaligus dengan seluruh ARAS untuk bagaimana untuk bisa template itu bisa terisi. Itu gambaran kami ke depan. Terima kasih Pak Sidik sudah mengingatkan kami sehingga proses itu bisa berjalan. Sosialisasi hari ini saya kira akan jauh membuka konsep kita bersama sehingga nanti antara dekan dengan GPM, Kaprodi dengan UPM akan jauh kolaborasinya akan jauh menjadi lebih solid lagi. Terima kasih Pak Elia. Pak Elia, saya mau tanya apa sudah dibuatkan time schedule untuk P-nya kapan, PPEP-nya itu loh. Sehingga dari universitas nanti akan menurun ke GPM, akan melakukan koordinasi di GPM, nanti dari GPM menurun ke UPM-nya. Begitu. Apa ada schedule untuk setahun itu, selama setahun untuk PPEP-nya itu? Kalau penerapan PPEPP itu adalah penerapan di masing-masing ARAS. Artinya baik penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan itu terjadi di masing-masing ARAS. Tetapi seperti yang disampaikan mungkin nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sidik tadi, karena sekarang kita sedang merevisi, artinya menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang baru, sehingga mau tidak mau standar kita harus menyesuaikan dan kebijakan SPMI juga harus menyesuaikan. Di situ target kami adalah sebenarnya tahun ini, minimal akhir tahun ini kami sudah bisa melakukan sosialisasi seluruh standar. Dan kalau bisa di bulan 10 itu di tingkat fakultas dan ke bawah sudah bisa menyesuaikan. Tapi template kami sudah siapkan. Karena kami harus menggodok, yang berat itu sekarang yang sedang digodok itu adalah pernyataan standar, penambahan standar untuk kampus Merdeka, dan indikator. Di situ kalau template saya kira untuk apa yang halo-halo di depannya saya kira tidak terlalu berat baik untuk fakultas maupun untuk di universitas. Tetapi yang susah itu adalah menyesuaikan pernyataan standar dan indikator karena harus nyambung terhadap Renstra, REP dan pedoman kampus Merdeka. Karena itu sekarang yang harus diadopsi, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dulu. Baik, terima kasih. Sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya, saya akan bertanya lagi. Satu standar ada 2 indikator, gitu, ada yang kayak gitu. Nah, kalau seandainya satu standar ada 2 indikator, namun yang hanya 1 indikator yang tercapai, apakah standar itu tercapai? Tercapai atau tidak tercapainya standar, kalau menurut bagaimana kita melakukan evaluasi maupun audit, itu adalah konsepnya adalah kesesuaian antara pernyataan standar atau standar yang ditetapkan dengan apa yang dilakukan. Dan itu konsepnya, kesesuaian. Pertanyaannya, kalau memang belum ada indikator yang belum tercapai, berarti bahasa yang dipakai itu kan belum di situ. Karena sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, SPMI itu bukan mencari kesalahan, cuman SPMI itu akan melihat dari evaluasi dan audit itu akan menyatakan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apa yang dilakukan, itu pelaksanaannya, itu evaluasinya, Pak. Baik, terima kasih Pak Elia. Bapak Ibu, ada yang ingin tanya? Ada Pak Rizky. Ya, silakan Pak. Ada 3 hal yang ingin saya mau sampaikan. Yang pertama tadi berkenaan dengan rapat evaluasi. Nah, ini usul karena memang di fakultas
sampai saat ini belum mengadakan rapat manajemen, bisa nggak DPM melakukan hal itu dalam artian mengundang 2 fakultas untuk melakukan evaluasi dari semester yang kemarin atau semester ini. Itu yang pertama. Jadi DPM yang memfasilitasi rapat evaluasi atau rapat manajemennya. Kemudian yang kedua, untuk saya tadi lihat di situ ada tim perumus. Artinya dekan lagi membentuk tim perumus entah itu standar, manual atau yang lainnya. Oke, karena kalau tim perumus itu ada, maka di anggaran dekan tentunya tidak ada mengenai kegiatan tim perumus itu. Nah, mohon pertimbangannya Pak Elia. Kemudian yang ketiga, dokumen yang kita miliki di fakultas yang kita sedang susun itu ada sampai saat ini ada 2, yaitu Renstra dan Pedoman Akademik Fakultas. Dari ke-8 standar yang ada di standar SNDIKT, dari standar kompetensi lulusan sampai dengan standar pembiayaan, menurut pengalaman Pak Elia, apakah 2 dokumen tersebut sudah mencakup ke-8 standar tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Elia untuk menjawabnya. Terima kasih Pak Dekan. Saya akan coba ya kita diskusi ya. Jika ada teman-teman yang mungkin memiliki masukan, silakan. Yang pertama, untuk PPEPP itu kan rapat tinjauan manajemen, namanya saja sudah rapat tinjauan manajemen. Yang melakukan itu adalah tingkat manajemen. Artinya setiap ARAS sesungguhnya harus melakukan, kalau menurut konsep SPMI ya, harus melakukan siklus PPEPP tersebut. Karena judulnya adalah tinjauan rapat manajemen. Rapat tinjauan manajemen. Yang ada itu adalah di tingkat fakultas. Yang pertama adalah di tingkat universitas, di tingkat fakultas, dan di tingkat prodi. Berdasarkan hasil evaluasi. Itu Pak Dekan. Artinya gini, nanti kayak yang tadi salah satu contoh, di tingkat prodi, jika dia melakukan evaluasi tentang proses pembelajaran, dia menemukan ada yang belum sesuai pertanyaan Pak Kristi tadi, maka di tingkat prodi melakukan tingkat manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut atau ketidaksesuaian tersebut. Nanti secara umum untuk masing-masing kaprodi di tingkat fakultas juga ada rapat tinjauan manajemen yang berkaitan dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Itu Pak. Nah, ya, memang sih saya pahami hal itu. Nah, karena berkaitan dengan ada lagi tambahan setelah evaluasi ada tim perumus lagi. Dari slide-nya Pak Elia tadi sampaikan itu ada tim perumus lagi. Nah, untuk menjawab yang kedua tadi, kalau menurut idealnya dalam penyusunan standar, baik di setiap ARAS itu ada tim yang dibentuk, itu sebenarnya standar untuk ideal dalam membentuk sebuah standar. Tetapi kalau kita mau membijaksanai gitu, kalau kita sepakat nanti bahwa masing-masing unit atau digugus di unit, kalau itu nanti bisa langsung sebagai tim perumus, berarti hal itu akan dipegang langsung oleh tim tersebut yang tentunya akan bekerja sama di masing ARAS. Kalau di prodi UPM akan bekerja sama dengan Kaprodi. Kalau di fakultas GPM akan bekerja sama dengan fakultas. Kalau di tingkat universitas, DPM akan bekerja sama dengan rektorat. Itu yang nomor 2, pertanyaan Bapak tadi nomor 2 untuk tim. Itu kami buat itu yang ideal, Pak. Tetapi kalau kita mau bahwa itu digabung, bahwa GPM itu sudah sebagai suatu tim, saya kira kalau kita sepakat, nanti proses PPEPP kita akan seperti itu. Itu oleh karena itu sosialisasi ini juga
kalau nanti ada masukan-masukan, sehingga kami di Direktorat Penjaminan Mutu dalam membuat kebijakan berkaitan dengan siklus PPPP di masing aras, kita bisa sepakati bersama. Itu yang nomor ketiga. Dokumen yang Bapak sebutkan tadi, ada 2 dokumen itu, menurut kami ini dari DPM itu adalah dokumen tentang kebijakan kebijakan fakultas yang harus ada. Selain dokumen kebijakan di fakultas itu juga harus ada beberapa dokumen lagi, manual SPMI dan standar SPMI. Kita sudah sepakat bahwa manual dan standar SPMI kita akan jilid jadi satu. Artinya karena setiap standar harus ada manual PP-EPP-nya. Nanti kalau PP-EPP yang kami tadi coba sampaikan di depan tadi secara garis besar, kalau nanti antara tim dengan yang dibentuk itu, tim perumus itu digabung dengan dengan GPM, digabung dengan UPM, maka nanti manualnya akan berbicara beda. Gitu. Jadi yang terlibat nanti pasti DPM, kalau di fakultas adalah dekan, GPM sekaligus sebagai perumus, dan prodi sebagai pelaksana. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Maksud saya yang terakhir, yang nomor 3, dokumen itu, apakah dokumen yang dimiliki, belum ke manual ini Pak, belum ke manual dan standar, artinya dokumen Renstra dan pedoman akademik, apakah sudah mencakup 8 standar dari standar nasional diktinya, itu aja. Kalau memang belum dari Renstra yang kami buat di fakultas dan pedoman akademik, mungkin apakah dokumen yang lain lagi yang bisa artinya menyesuaikan dengan 8 standar itu? Menurut kami dari SPMI Pak, dokumen itu semestinya mencakup semua. Bukan hanya 24 standar tadi, tetapi akan mencakup termasuk standar yang berkaitan dengan kampus Merdeka. Untuk dokumen itu bisa dilakukan, akan didukung dengan dokumen SPMI berikutnya adalah dokumen SPMI yang terkait dengan manual standar dan standar SPMI. Itu Pak Dekan. Maksud saya gini Pak, kan ada 8 standar. Dari standar kompetensi lulusan sampai standar pembiayaan. Kan gitu. Nah, apakah Renstra yang ada di fakultas dan pedoman akademik itu, menurut pengalaman di SPMI, DPM, apakah sudah mencakup ke-8 itu? Itu aja sih. Kalau sudah, oke, kita akan buat sehingga kita akan berikan tugas ini kepada GPM untuk menyusun manual dan standar gitu. Oh, kalau begitu saya akan jawab, jika kebijakan atau pedoman atau apa yang kalau yang dokumen itu kan kebijakan di fakultas Pak. Kalau itu sudah dibuat sesuai dengan kebijakan yang ada di universitas, saya yakin itu sudah mencakup. Sekarang yang perlu ditambahkan atau yang sebagai pendukungnya adalah dokumen yang berkaitan dengan bagaimana sistem penjaminan mutunya bisa berjalan sehingga dokumen itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga itu harus didukung oleh dokumen manual SPMI dan dokumen standar SPMI, sehingga bagaimana dia akan menetapkan apa yang akan dia mau capai gitu Pak. Mungkin saya ini sedikit ya dari Pak Dekan. Pak Dekan, mungkin itu yang perlu juga nanti diturunkan adalah pedoman penyusunan kurikulum. Jadi coba dilihat ke arah sana, dan juga
pedoman implementasi pelaksanaan MBKM. Karena itu dua dokumen lain yang sudah ditetapkan di tingkat universitas. Ya, jadi coba lihat kemungkinan ini, karena sepertinya itu juga perlu diturunkan di tingkat fakultas, sehingga itu akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen dokumen SPMI. Ya, ya. Itu mungkin itu ya, jadi tambahan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Dekan tadi. Nah, saya kira Pak Direktur dan juga kita semua, jadi pertemuan hari ini sangat-sangat baik sekali, sudah memberikan arah kepada kita semua. Kalau saya boleh usul supaya kita ini bisa bekerja terukur, karena waktunya sangat mendesak, dan ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan, karena sebenarnya kita sekarang masih ada di P yang pertama. Jadi kita belum selesai dengan P yang pertama. Memang sekarang kita bicara implementasi, tetapi kan ini berarti implementasi mengacu pada kebijakan yang lalu. Kan gitu Pak Elia ya, jadi yang belum diperbaharui, yang belum ditambahkan. Nah, kalau itu oke. Jadi untuk implementasinya masih di tingkat sana, dan sudah dijelaskan oleh Pak Elia bagaimana tahapan-tahapan implementasi. Tapi untuk pengembangan dokumen, kita sekarang masih bicara pada aras P yang pertama, yaitu pada penetapan, karena kita masih kurang beberapa dokumen yang perlu ditetapkan. Nah, untuk itu kita perlu time schedule, saya kira Pak Elia. Jadi tadi Pak Elia sudah ada trik yang akan dilakukan, yaitu dengan memberikan template kepada fakultas. Karena di prodi itu tentu saja harus mengacu dia ke fakultas. Sepertinya kalau bicara kalau melakukan secara simultan juga agak sulit. Tapi kalau memang ada kemungkinan itu, saya kira sangat bagus kita bekerja secara simultan dari tingkat universitas, fakultas, dan prodi. Nah, usul saya bagaimana kalau dari direktorat membuat sebuah time schedule. Jadi kita masih punya waktu dari bulan Agustus sampai Desember paling lambat. Agustus sampai Desember paling lambat. Nah, Pak Elia di tingkat direktorat itu bisa menentukan time schedule, misalnya di bulan Agustus ini apa yang perlu dilakukan. Apakah template itu sudah masuk ke fakultas, kemudian di tingkat fakultas apa yang perlu dilakukan, sampai kapan batasnya. Demikian juga di tingkat program studi, kalau memang program studi bisa bekerja secara simultan. Karena DPM nih, direktorat yang tahu mengenai hal ini. Jadi direktorat juga yang harus memutuskan apa yang dilakukan di 3 aras ini dalam waktu dari bulan Agustus sampai Desember. Tapi catatan kami dari tim PKKM, kita akan mengadakan laporan di bulan Agustus, kemudian Oktober, dan final itu di bulan Desember awal. Nah, itu tahapan laporan kami nantinya ke pihak pemberi dana. Nah, sehingga dalam kurun waktu pelaporan ini, paling tidak draft SOP yang ada di prodi itu paling tidak harus ada progres yang bisa kami berikan, khususnya terkait dengan dokumen-dokumen yang belum ada. Karena apa yang kami laporkan nanti itu terkait dengan P pertama yang belum lengkap ini, yang 8 ini. Itu yang belum ada di tingkat universitas, fakultas juga belum ada, sedangkan di prodi sudah harus membuat SOP-nya, misalnya untuk bagaimana nanti dosen melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang melakukan
kegiatan Merdeka Belajar di luar program studi. Kemudian standar pembiayaannya seperti apa. Nah, itu kan harus ada nantinya secara teknis bagaimana program studi ini melakukannya. Nah, ini yang harus kami punya. Sehingga kalau kita tidak clear nanti di tingkat universitas dan fakultas untuk scheduling sampai dengan batas waktu pelaporan, jadi nanti kami yang di tim hibah ini juga akan sangat kesulitan bagaimana kami harus melaporkan progres terkait dengan kebijakan dokumen-dokumen SPMI untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu yang saya usulkan, karena itu alangkah baiknya kalau kita koordinasi mengenai time schedule terlebih dahulu. Apa yang harus selesai di bulan Agustus, September, Oktober, sampai dengan Desember. Itu yang menjadi usulan saya. Nah, kemudian untuk hal lain tadi Pak Dekan juga, saya kira pertanyaannya Pak Dekan ya cukup menukik semuanya ya, sehingga kita bisa bekerja secara praktis. Untuk tim perumus itu Pak Dekan memang sekarang kan belum dianggarkan, karena jadi dari direktorat baru menggariskan kebijakan ini. Nah, oleh karena itu, saya kira untuk tahap sekarang, karena belum dianggarkan, kita bekerja dulu dari tim fakultas yang ada, tapi untuk anggaran ke depan itu supaya dimunculkan nantinya. Sehingga ke depan kita akan memiliki tim perumus, karena ini sangat esensial, kebijakan itu akan terus berkembang, jadi dinamis sekali pelaksanaan MBKM ini, sehingga nanti Pak Dekan tidak akan kewalahan karena Pak Dekan harus menyusun sendiri kebijakan-kebijakan yang ada di fakultas, dan itu pasti akan sangat-sangat menyulitkan untuk Pak Dekan. Oleh karena itu perlu dibentuk tim perumus memang di tingkat dekanat untuk anggaran ke depan. Nah, itu usulan-usulan saya sehingga kita bisa bekerja simultan, kemudian ada target waktunya, dan kami juga bisa melaporkan hal ini nanti untuk pelaksanaan hibah PKKM. Itu Pak Direktur yang menjadi usulan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu WR. Bayangan kami untuk nanti bisa berjalan bahwa kami di direktorat selain akan membuat yang 8 tambahan selain 24, kan wajib itu lagi 8 kampus Merdeka. Kami akan kalau secara template, kalau halo-halonya saya kira tidak akan jauh berbeda dengan standar-standar yang lainnya. Nanti kami akan kejar membuat pernyataan standar dan indikator yang tentunya kami akan sesuaikan dengan indikator yang ada di Renstra dan pedoman kampus Merdeka atau pedoman penyusunan kurikulum, itu yang akan kami adopsi untuk menjadi indikator. Nah, untuk nanti bagaimana di tingkat fakultas atau GPM bisa bergerak, kami akan mengirimkan template-nya dan kami akan mencoba untuk melakukan pertemuan untuk memberikan template, dan tentunya untuk manualnya kalau nanti disepakati implementasi yang tadi secara garis besar, maka itulah yang akan menjadi manual, proses manual di fakultas. Karena proses manual di universitas kami sudah menyusun, itu sebenarnya kami mencoba menyusun proses manual yang ada di fakultas. Kalau itu disepakati, saya kira prosesnya akan bisa lebih cepat, Bu WR. Itu yang kami pikirkan. Nanti bagaimana schedule, kami akan coba berembuk dengan teman-teman kami di direktorat, sehingga sebenarnya kemarin kami schedule-nya adalah Desember kami sudah selesai gitu, Bu. Tetapi kalau sekarang kalau Agustus maju lagi, kita akan coba menyesuaikan dengan cara seperti itu. Itu harapan kami adalah nanti dokumen kebijakan SPMI yang sudah kami buat draftnya, yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan sekarang, itu bisa disahkan atau bisa kita sahkan, nanti akan bisa disosialisasikan, dan itu bisa akan berlanjut ke dokumen manual dan dokumen standarnya, Ibu. Mungkin itu langkah yang kami akan lakukan.
Saya kira mantap Pak Direktur. Jadi kalau nanti kita bisa di-share jadwalnya, kita bisa lihat bersama sehingga kita juga masing-masing punya target. Saya kira ini bagus sekali nanti ke depan. Ya, terima kasih Bu Diana sudah sepikir dengan saya juga, mesti ada time schedule itu supaya kita terarah kerjanya dan bisa kita tahu seberapa pencapaian kita. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanya. Ini usulan aja Pak Kristi ya. Ya Pak Joko. Karena SDM kita kan masih tidak terlalu banyak. Tadi Pak Elia sampaikan idealnya harus ada tim perumus kan gitu. Bisa nggak? Nah, ini cuma usulan saja. Bisa nggak tim GPM itu ex officio di-SK-kan sebagai tim perumus untuk tahun inilah. Tahun depan kan kalau memang akan berganti silakan. Ini usul aja sih. Ya, kami GPM siap membantu sebenarnya Pak. Gimana dengan Pak Elia? Salah satu opsi yang mungkin yang tadi saya sebutkan adalah agar tidak lagi membuat tim yang lain, bahwa GPM itu juga sebagai tim perumus tetapi perlu di-SK-kan gitu. Sehingga nanti proses P pertama seperti yang disampaikan oleh Bu WR itu akan bisa berjalan sesuai dengan kaidahnya SPMI. Saya kira saya sepaham Pak Dekan, kalau nah tergantung sekarang dari pihak rektorat. Terima kasih Pak Elia. Ada lagi Pak Joko? Pak Elia, dari GPM kita terlambat nih dari fakultas untuk melaporkan ke DPM karena ada satu prodi UPM-nya tidak menyetor ke saya laporan monefnya. Bagaimana kebijakan dari DPM? Apa saya GPM melaporkan saja begitu? Atau bagaimana? Nah, yang kalau kami dari SPMI kan tidak boleh mengambil adjustment. Kami itu hanya sebatas memantau dan memotret gitu Pak. Apapun laporannya, itulah yang kami akan laporkan. Itu konsep SPMI. SPMI sama sekali tidak akan memberikan penilaian atau memberikan apalah namanya. Tugas kami hanya memotret, melaporkan. Sesuai, tidak sesuai. Itu konsep SPMI. Dari pertanyaannya Pak Kristi. Boleh Pak saya tambahkan Pak ya? Angge. Mungkin ada beberapa teman yang beranggapan bahwa SPMI itu yang akan melaksanakan tugas menilai. Padahal sebenarnya SPMI itu kan hanya menyiapkan dokumen dan prosedur. Ini loh yang akan dipakai untuk menilai. Pertanyaannya siapa yang menilai? Namanya aja SPMI. Penjaminan mutu internal. Yang menilai siapa? Ya diri sendiri. Saya kemarin itu mau menyarankan SPMI itu tidak boleh dilakukan. Kalau menilai diri sendiri itu tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Mungkin itu penilaiannya nanti diubah tuh Pak. Teman-teman di Fakultas FIKSD disuruh menilai di Fakultas FEBH, itu enggak benar tuh. Karena konsepnya dari penilaian internal itu adalah menilai diri sendiri. Yang tahu dirinya sendiri adalah dirinya sendiri gitu. Dalam artian orang-orang serumpun itulah yang tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah atau benar. Nah, untuk menguji kejujuran dan ketidakjujuran atau validitas dan keabsahan di dalam penilaian diri sendiri itu nanti setelah dilakukan akreditasi namanya SPME gitu. Apakah selama ini kita benar-benar
dengan benar menilai diri kita sendiri akan teruji di sana gitu. Mungkin tolong diperbaiki nanti itu Pak. Menurut saya itu logika berpikirnya enggak benar tuh. Karena dia tuh satu, dia namanya peer review ya, peer review. Dia itu kan minim sekali dia pengetahuannya prodi orang-orang FYKST terhadap prodi-prodi di FEBH gitu. Itu. Begitu juga sebaliknya gitu. Ini enggak boleh ada cross audit, itu enggak boleh karena dia tidak menguasai bidangnya itu. Jadi kembali ke konsep semula bahwa logic thinkingnya adalah menilai diri sendiri gitu Pak. Ya temannya dilatih di sana nilai sekarang apakah kita sudah lakukan ini centang atau tidak gitu. Ya mungkin ini agak sedikit ini agak ya kan kita juga yang salah ya kalau kita melakukan kesalahan ya kita akan perbaikilah nanti ini. Ya, makasih Pak Elia, bisa direspon kok. Oke, terima kasih Pak Rektor. Saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang kami, artinya dari SPMI pernah mendapat pendampingan. Penilaian, evaluasi itu ada dua. Ada MONEF, evaluasi diri, itu memang dilakukan PPEPP yang pertama itulah yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu PPEPP yang pertama. Nah, kalau Kaprodi dia melakukan evaluasi tentang prosesnya, dia punya laporan sebenarnya, itu konsep tentang MONEF itu. Yang nomor dua, di tingkat SPMI internal ada yang namanya audit mutu internal, itu yang kami dapat. Audit mutu internal itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah di-SK-kan oleh rektor sebagai auditor. Dan dia sudah memiliki konsep untuk melakukan audit. Konsep auditnya adalah bukan mencari kesalahan, cuma mencari apakah yang ditetapkan sudah sesuai dengan yang dilakukan. Itu saja sebenarnya konsep audit. Kemarin dalam beberapa kali saya mengikuti yang terakhir ini, kalau Prof. Sadra, kemarin auditor itu kan harus punya sertifikat audit. Kemarin Prof. Sadra dengan tegas juga menyebutkan auditor itu adalah otonom. Itu artinya jika sudah ditetapkan dengan SK rektor dan kita sudah sepakat bahwa itulah auditor kita, maka dia boleh melakukan audit. Saran kemarin baik dari UNUD maupun dari Petra yang mendampingi kita agar terjadi proses auditor, karena auditor ini sudah pihak luar tetapi internal kan Pak Rektor. Kalau evaluasi MONEF itu memang betul-betul pure internal semua. Auditor ini atau audit ini masih internal, tetapi ada unsur eksternalnya. Eksternalnya adalah auditor yang kita punya. Nah, nanti kalau ini ada pedoman audit kan Pak Rektor. Sehingga sarannya salah satunya adalah minimal terjadi cross check. Sehingga tidak terjadi kong kali kong, untuk sebenarnya membuktikan apakah evaluasi yang dilakukan atau MONEF yang dilakukan sendiri itu sudah sesuai dengan hasil dari auditor kita internal, Pak Rektor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya, saya setuju ada cross section itu. Ya. Tapi cross sectionnya dalam rumpun yang sama, Pak. Dalam rumpun yang sama. Karena prinsip akreditasi kan begitu. Nggak mungkin orang lektor kepala biologi disuruh mengakreditasi prodi manajemen gitu. Dia walaupun dia punya sama-sama punya ini. Artinya kalau Pak kumpulkan misalnya teman-teman di FEBH itu berapa yang sudah bersertifikat auditor internal. Nah, itu dikumpulkan. Jadi yang berasal dari prodi manajemen jangan disuruh gini ya. Tapi kan serumpun itu dia tahu, Pak. Serumpun dia tahu. Dibandingkan kita suruh dia menilai di biologi atau di Kesmas. Jauh sekali, Pak. Gitu. Jauh sekali. Karena nuansa apa yang dinilai dengan apa yang ada di pikiran kan mestinya sama. Gitu. Karena kita prinsipnya dalam koridor masih evaluasi diri. Dan juga melihat realita bahwa
SPME itu juga dilakukan oleh orang-orang serumpun. Gitu. Jangan sampai orang memberikan masukan, masukannya itu tidak memberikan perbaikan, gitu. Tapi justru akan mencelakai, gitu. Bisa jadi seperti itu karena dia tidak paham atmosfer dari internalnya itu, gitu. Ya setidaknya serumpun lah. Wali-kaliku orang-orang sosial itu seperti apa, gitu. Orang-orang sains itu seperti apa, orang-orang rekayasa atau teknologi itu seperti apa, gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jadi saya berprinsip pada logika-logika berpikir yang semestinya saja. Benar apa yang Pak sampaikan, tapi kan kita lompatnya jauh, Pak. Ya, makasih Pak. Saya kira itu masukan yang bagus, Pak. Karena kemarin belum sempat terpikir ke situ. Wah, kami yang penting independen. Itu sebenarnya konsep yang ditekankan kemarin. Oke, sekarang kan independen berkaitan dengan kemampuan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut sesuai atau tidak. Saya kira nanti akan kita coba kalau cross-nya itu adalah antar prodi di satu rumpun fakultas. Mungkin itu nanti kebijakan berikutnya, Pak Rektor. Terima kasih masukannya, Pak. Saya kira masukan yang bagus ini untuk proses audit kita internal kita ke depan ini. Untuk itu untuk audit ke depan biar kami dari direktorat bisa merancang seperti itu. Terima kasih Pak Rektor atas masukannya. Saya kira masukan yang bagus untuk kami. Terima kasih Pak Elia. Jadi PKK serumpun dengan PAUD itu manajemen akuntansi gitu, mungkin gitu ya. Ya, ada lagi teman-teman dosen, Kaprodi, Dekan yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Pak Putu Pranata. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Ya, jadi kalau sudah nggak ada, berarti kita sepertinya sudah sepaham ini ya tentang pelaksanaan SPMI. Tinggal kita jalan saja dengan arah-arah yang kita akan tetapkan dengan time schedule-nya itu. Jadi kita ada target. Kalau ada target, kita akan semakin semangat gitu untuk bekerjanya. Sama seperti tahun lalu saya ditunjuk sebagai ketua kurikulum buat dokumen itu, dan kita ada target itu ya kita semangat jadinya pencapaiannya sampai 100 halaman gitu ya. Itu pun udah dikurang-kurangin atas masukan dari Pak Rektor. Harusnya lebih dari 100 halaman. Ini buku apa ini gitu Pak Rektor bilang. Terlalu banyak aduh. Ya tapi kita ringkas-ringkas itu. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan memang harus terencana dengan waktu-waktu yang ada. Saya berharap ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya DPM tapi juga GPM sama UPM juga kita harus bergandengan tangan di sini demi kemajuan universitas perguruan tinggi kita yang tercinta. Baik, kalau nggak ada akan kita akhiri dengan doa. Pak, boleh sedikit sebelum ditutup, Pak? Ya, silakan. Terkait tadi, agar kami dari DPM bisa akan membuat manual, artinya gambaran garis besar manual untuk PP-EPP di tingkat fakultas, seperti usulannya Pak Dekan. Apakah, karena kan secara ideal itu harus ada tim perumus. Nanti kami akan tetap cantumkan bahwa ada dekan membentuk tim perumus, tetapi kita sepakat bahwa tim perumus tersebut bahwa itu akan include di GPM dan di UPM. Kalau bisa mungkin dari rektorat untuk bisa menyepakati itu, sehingga nanti manual kami akan tetap memunculkan yang namanya tim perumus. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kalau dari GPM, kami harap ada anggaran untuk kami bekerja juga, karena double. Ya, tolong dianggarkan kami juga bekerja, karena juga akan pontang-panting di situ. Nanti ketuanya Pak Dekan juga dapat anggaran juga di situ.
Ya, pasti akan menjadi semangat itu karena anggaran itu akan menjadi pemicu kita ya. Oke, baik. Oh ya, saya sedikit ya terkait dengan hibah PKKM ini ya. Boleh Pak Kristi? Silakan Bu Diana. Oke, 2 menit aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan-kegiatan kita yang sudah terselenggara, sedang terselenggara juga saat ini, itu memang pembiayaannya kita masih minta support dari internal. Jadi kami memang sangat irit-irit sekali dana, karena memang Pak WR2 itu sangat berhati-hati dalam hal pengeluaran dana saat ini, ya. Jadi kami sifatnya masih pinjam pendanaan karena memang dari hibah kita saat ini sedang proses ya. Jadi untuk kontrak kemudian penandatanganan kwitansi berita acara untuk pencairan tahap pertama sejumlah 70% itu sudah selesai dilakukan dan kita tinggal menunggu pencairan untuk dana tahap pertama. Semoga segera dana itu masuk sehingga memang untuk pembiayaan dari semua kegiatan itu bisa kita lakukan sesuai dengan program yang sudah kita susun. Nah, intinya saya mohon maklum ya, mohon untuk bisa dimengerti bahwa saat ini kita belum bisa memberikan kompensasi pembiayaan sesuai dengan apa yang sudah kita anggarkan karena memang pendanaan kita masih disupport dari dana internal. Nah, untuk kemudian kita akan dari tim itu akan setelah dana turun dari tim itu akan melakukan koordinasi kembali ya sehingga pembiayaan seperti kuota dan sebagainya atau makan siang yang memang tertunda seperti hari ini tidak ada makan siang harusnya ada. Nah, itu bisa kita nanti koordinasikan lagi dan kami akan sampaikan juga kepada Bapak Ibu apa-apa nantinya yang bisa kita peroleh ya dari pendanaan PKKM ini. Demikian Pak Kristi untuk dimaklumi dan kami dari tim sangat berterima kasih ya atas partisipasi meskipun belum ada uang lelah dan sebagainya yang bisa kami berikan saat ini. Terima kasih Pak Kristi. Ya, terima kasih Bu Diana. Ya, apapun yang terjadi kita tetap semangat untuk kemajuan universitas perguruan tinggi kita tercinta. Ya. Baik, kita akan tutup dalam doa. Saya akan tutup dalam acara yang Kristiani doanya dan yang lain menyesuaikan dengan agama masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini. Kami sudah sepikir Tuhan tentang pelaksanaan SPMI. Kiranya Engkau tolong kami untuk bisa bekerja secara maksimal untuk kemajuan Universitas Dianapura ini. Kami mohon Tuhan Engkau berkarya atas kami semua dan berikan kami talenta dan mampukan kami bisa memberikan yang terbaik untuk perguruan tinggi kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjut kerja dengan kegiatan lainnya. Kiranya Engkau bimbing kami hingga menutup hari di hari ini Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, Pak Elia, semua teman-teman, terima kasih untuk telah bergabung. Ya, terima kasih banyak Pak Direktur sudah memberikan pendampingan untuk kita semua. Ya. Yang tadi siang Pak, linknya Pak, sudah 35 orang tadi, saya lihat. Hijau kado hilang. Hilang. Sekali apa 2 kali? Uin nanti Sekali kirim aja, link ke Pak Dekan ya. Oh iya. Ya, sekali aja absennya ya. Udah kalau sekali. Untuk 2 sesi berarti ya. Ya, khusus Pak Joko Ya. 2 kali Pak. Di absen lagi Pak Joko. Ya teman-teman semangat.